Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmatnya, nikmatnya yang banyak, serta anugerahnya yang tak terhingga yang karena kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa pula juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, yang kami muliakan, yang telah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya ke tempat ini dalam acara deklarasi dukungan warga keturunan Tionghoa kepada Prabowo Gibran dan peresmian Rumah Pemenangan Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Siapa negara? Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Menang satu putaran. Yes, yes, yes. Prabowo Gibran. Menang. Prabowo Gibran. Putaran. Luar biasa ya Bapak. Terima kasih pada Bapak Ismail Sudiarto yang telah memberikan yang sangat luar biasa pada kita. Acara selanjutnya yaitu mari kita menyanyikan lagu kebangsaan negeri kita tercinta Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Anes Nata Diningrat SH. Dilanjutkan dengan Mars GNCT. Gerakan Nasional Cinta Prabowo, berjuang bersama demi bangsa. Gerakan Indonesia segalanya. Prabowo Gibran kita satukan Indonesia demi bangsa. Jangan lupa kita bersama. Untuk hadirin dulu kembali. Acara selanjutnya, marilah kita tundukkan kepala, kita tenangkan mata hati batin kita, karena acara pembacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka untuk menyatakan satu tekad, satu tujuan, satu harapan, dan satu keinginan. Ya Allah, Tuhan yang maha menentukan dan mengabulkan doa,
terimalah permohonan kami, kabulkanlah doa kami, berikanlah kemenangan kepada pasangan Prabowo Gibran untuk memimpin bangsa dan negara kami menjadi presiden 2024-2029 dalam mewujudkan Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia aman dan damai dalam bingkai kebinekaan dan keberagaman menuju Indonesia emas tahun 2045. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Purwandi SEMSI. Selamat datang yang kami hormati Bapak Aris Mas Sugiarto SEMM selaku Ketua Bapilu Gerindra Jawa Barat, Bapak Brigjen TNI Purnawira Jamaluddin MSI, Ketua TAP DKI Jakarta, Bapak Riki Tambah selaku Ketua DPI Gerindra, Bapak Kolonel Purnawirawan Herman Kabir IT TAP Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, kami selaku panitia kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan baik pikiran, tenaga, maupun materi dari Bapak Teo Nampiong hingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Hadirin yang berbahagia, adapun kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah dukungan warga keturunan Tionghoa pada Capres dan Cawapres Prabowo Gibran dalam bentuk deklarasi dengan kesadaran, kerelaan, dan kesungguhan hati untuk memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sekaligus peresmian Rumah Pemenangan Gerakan Nasional Cinta Prabowo, di mana Rumah Pemenangan Gerakan Nasional Cinta Prabowo atau GNCP ini adalah suatu alat perjuangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, diantaranya deklarasi, kegiatan sosial, diskusi, dan kegiatan positif lainnya, untuk meraih simpati masyarakat dalam menentukan pilihan dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto. Selayar pandang tentang relawan Gerakan Nasional Cinta Prabowo adalah suatu organisasi relawan dibentuk pada tahun 2016 atas ide dan gagasan langsung dari senior kami, abang kami, dan sekaligus mentor kami, yaitu Bapak Aris Mas Sugiarto SEMM, di mana beliau saat ini didapuk sebagai Ketua Bapilu Gerindra Jawa Barat. Relawan Gerakan Nasional Cinta Prabowo saat ini dinahkodai oleh Ketua Umum kami, yaitu Bapak Handoko SE, dengan beranggotakan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air di 16 provinsi, bergabung dengan satu tujuan, yaitu Prabowo Presiden, tanpa melihat latar belakang partai politik, suku, ras, dan agama. Hadirin yang berbahagia, kami mewakili panitia kegiatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan aman, lancar, tertib, sesuai dengan rencana. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Gerak Nasional Cinta Prabowo yang akan disampaikan oleh Bapak Handoko SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aris Mas Sugiarto, yang terhormat Brigjen Purnawirawan
Jamaludin, Bapak PBIR yang terhormat, yang saya hormati Bapak Leo beserta seluruh keluarga dan seluruh warga keturunan Tionghoa yang hadir pada hari ini. Saya ingin menyayankan GNCP dulu ya. Kalau sebut GNCP, yes gitu ya. GNCP, Yes, yes. GNCP, Yes, yes. GNCP. Yes, yes. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kita memerlukan semangat itu tadi kepada seluruh warga. Karena apa? GNCP ini adalah relawan yang bergerak, yang dimotori dan dipelopori oleh kebanggaan kami Bapak Aris Marsudianto yang sekarang ditunjuk dan dipercayakan untuk membawahi kegiatan pemilu ini di Jawa Barat. Sehingga GNCP yang ada sekarang ini, yang di bulan ini juga merupakan suatu momentum yang baik ya, untuk menggerakkan seluruh di daerah-daerah provinsi lainnya. GNCP sudah bergerak di 16 provinsi dan sekarang di Kalimantan Utara dan perbatasan di Papua juga NTT juga sudah mulai bergairah. Dan harapannya kita ke depan GNCP akan terus eksis bergerak sesuai dengan arahan-arahan dari rumah pemenangan di Selipi. Untuk kegiatan hari ini kami GNCP mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Leo yang sudah berinisiatif untuk mendirikan rumah pemenangan ini. Sehingga nanti ke depannya kita akan lebih terorganisir untuk melangkah sesuai dengan keinginan kita semua memenangkan Bapak Prabowo dan Gibran memimpin bangsa kita ini. Prabowo Gibran! Lagi menang ya. Prabowo Gibran! Ya, satu lagi. Prabowo Gibran! Satu putaran. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan perwakilan tokoh keturunan Tionghoa yang akan disampaikan oleh Bapak Leo Nam Kiok dengan nama familiarnya yaitu Bapak Leo. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita bersyukur siang ini kita dapat berkumpul lagi. Yang kira-kira 4 tahun lalu kita juga berkumpul beberapa kali dalam rangka memperjuangkan Prabowo jadi presiden. Jadi yang saya hormati Pak Aris Marsudianto yang biasa saya panggil tuanku, dan petinggi-petinggi lain, Pak Jamaludin, ya kita juga sempat ketemu bahas bagaimana Pak Prabowo harus yes. Ya Pak Handoko dan petinggi Gerindra mungkin dan lain-lain, semua teman-teman yang mendukung acara ini, kita akan berlanjut kepada gerakan-gerakan nasional sesuai judulnya untuk memenangkan Bapak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Saya bangga karena kita dari dulu memang sosok Pak Prabowo gak bisa hindari dari wajah kita. Dimanapun ada Prabowo, di situ ada GNCP, ada tuanku Aris. Terima kasih. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Pasti yes.
Luar biasa sambutan dari Bapak Leo. Bagi kita semuanya dengan penuh semangat memberikan yel juga pada kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya yaitu sambutan Dewan Pembina Gerakan Nasional Cinta Prabowo yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Marsudianto, SEMM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya, teman seperjuangan saya dari tahun 2014, Bapak Leo Namkyong. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Leo Namkyong ini semakin lama semakin kencang baterainya sampai sekarang. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Gerakan Nasional Cinta Prabowo, Pak Andoko. Yang saya hormati Dirjen Purnawirawan Jamaluddin selaku Tim Aksi Politik atau PPIR. Kemudian yang saya hormati Bapak Riki Tambah. Yang saya hormati pula sahabat saya Pak Ying Weijen. Kemudian tak lupa pula Bapak Purwandi, Sekretaris dari GGP, dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Tetap semangat yang di belakang ya, walaupun tidak kelihatan ya. Oke, pada hari ini saya ucapkan selamat ya, karena telah diresmikan rumah pemenangan Prabowo Gibran yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Cinta Prabowo yang dinakodai oleh Pak Leo Namkyong. Sekali lagi tepuk tangan kita semuanya ya, semangat. Saya baru dapat kabar nih, on the way, sebentar lagi mungkin juga sampai sahabat saya Pak Erwin Aksa, mungkin sebentar lagi juga akan hadir. Kemudian mungkin Mbak Sarah Joyo Adikusumo ya, mungkin juga akan hadir, tapi beliau masih ada acara mungkin jam-jam 12-an. Baik saudara-saudara semua, pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini tentunya sama-sama mempunyai tekad untuk memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Kita semuanya tahu bahwa suatu bangsa akan cepat maju, cepat sejahtera, kuat di segala dunia itu karena pemimpinnya. Dan kita juga tahu bila pemimpinnya tidak capable, maka suatu bangsa juga akan bisa hancur dengan cepat. Banyak contoh ya. Pak Ken ini jagonya ya untuk menulis kalau hal itu. Ya, salah satu contoh, ya misal Uni Soviet. Sebesar apa Uni Soviet, bayangin. Waktu itu adik kuasa yang lawan Amerika dengan sekutunya. Tapi dalam tempo hari tanpa ada letusan senjata, ya hilang, musnah sampai sekarang hanya tinggal sejarah. Demikian juga kalau kita ingin melihat China tahun 82 sampai 84 mempunyai pemimpin yang hebat yang namanya Deng Xiaoping. Saya masih ingat waktu itu dengan Mao Zedong memberikan statement, berikan saya 1 peti mati kalau saya korupsi, dan kalau kalian korupsi saya juga akan saya masukkan ke dalam peti mati. Lihat China 30-40 tahun ke depan, dan ternyata sekarang terbukti sejak tahun 86 dia hanya memimpin 4 tahun, China sekarang menjadi negara adikuasa. Ini salah satu bukti nyata bahwa pemimpin di suatu dunia ini sangat strategis, dan pemimpin suatu dunia, suatu negara sangat dibutuhkan untuk kemakmuran suatu bangsa. Demikian juga sebaliknya, kalau pemimpinnya tidak bagus, maka negara juga akan bisa hancur dalam waktu yang sesaat. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin bangsa ini, kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh gegabah, dan kita tidak boleh masa bodoh. Artinya
tidak memilih atau golput. Saat ini ada 3 calon atau 3 pasangan yang sama-sama kita mengerti. Namun dari 3 calon itu yang berskala internasional siapa? Semua orang tahu kita ini butuh pemimpin yang berskala internasional, yang mempunyai networking, jaringan internasional yang kuat. Dan kita banyak melihat di berita-berita bagaimana hubungan beliau ke Amerika, bagaimana hubungan beliau ke China, bagaimana hubungan beliau di Eropa, bagaimana hubungan beliau di Timur Tengah, bagaimana hubungan beliau di regional, di kawasan Asia, di kawasan ASEAN. Semuanya sudah sebagai sahabat. Kita perlu pemimpin yang strong, pemimpin yang benar-benar diakui oleh suatu negara, di banyak negara. Kalau negara kita pengen cepat maju, ibarat ini, kalau kita melatih suatu atlet kita dilatih oleh pemimpin yang tingkat level RT, ya juaranya di level RT. Di level pelatihnya level kepala daerah tingkat provinsi, ya dia akan jauh di tingkat provinsi. Tapi kalau dilatih oleh pemimpin yang tingkat internasional, ya pasti akan bertanding di skala internasional. Demikian juga di dalam suatu negara. Negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkaliber internasional, maka visi dan misinya pasti berskala internasional. Karena mengerti persis pemimpin itu, bagaimana strength and weakness-nya untuk memimpin suatu negara. Jadi tidak main-main kita dalam menentukan pemimpin untuk menuju bangsa ini ke arah Indonesia emas dalam tempo yang cepat-cepatnya, harus secara terukur, yang akurat, ya, harus akuntabel. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus bisa mengayomi seluruh elemen bangsa, harus bisa mewadahi seluruh elemen bangsa, harus bisa merangkul seluruh elemen bangsa. Pemimpin tidak boleh terkotak-kotak, ya, atau tersegmentasi mewakili golongan tertentu. Dan kebetulan Pak Prabowo adalah mantan militer, saya pun juga mantan militer. Ya, saya lulusan Akademi Militer tahun 1992. Lifting saya sekarang Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Maruli Simanjuntak. Begitu juga yang lain-lain. Ya, karena di militer kita dididik untuk nasionalisme, NKRI, mengayomi semua etnis, mengayomi semua suku, mengayomi semua agama, mengayomi semua golongan. Tidak ada pendidikan militer yang tersegmen-segmen. Jadi di dalam hati dan pikiran kita sudah dari dulu bahwa nasionalisme, NKRI adalah harga mati. Siapapun golongannya, siapapun rasnya, siapapun sukunya, selama dia mengaku warga negara Indonesia, dia harus full kita lindungi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Tidak boleh ada perbedaan. Selamat datang Mbak Sarah. Selamat datang Mbak Sarah, tepuk tangan untuk beliau. Putranya Pak Hasim Joyokusilo. Dan ini sahabat saya Mas Bugi, yang selalu memvideo-video kemanapun. Nah, beliau juga seorang wartawan dan dosen di Universitas Indonesia. Mbak Sarah ini juga kebetulan beliau sebagai caleg, dapilnya dapil 3 yang ada di sini juga. Nah, jadi kalau Mbak Sarah tidak kepilih di dapil ini, kita kumpul lagi evaluasi ya. Oke ya, itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah itu ya. Jadi bangsa itu perlu pemimpin yang sangat strategis, yang strong, ya, yang berkaliber internasional. Dari 3 pasang tadi kita semuanya sepakat kan? Siapa yang kaliber internasional? Prabowo. Ya, Mas Gibran selaku anak muda milenial dididik. Sekarang mentornya nggak main-main nanti. Mentornya ada 2 mantan presiden yang sudah 10 tahun masing-masing. Yang pertama Pak Jokowi tentunya akan menjadi mentor Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang kedua Pak SBY.
Bayangin aja, punya mentor yang punya pengalaman totality 20 tahun memimpin bangsa ini. Sehingga secara rasional, secara akal sehat, kita sudah pasti yakin bahwa presiden yang akan datang ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, sudah dinasihati, dibimbing, diarahkan, diberi masukan segala macam oleh pengalaman dua presiden ini nanti. Jadi kita tidak akan ragu lagi bahwa ke depan pasti visi dan misinya akan terukur, akuntabel, ya, dan akan bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anggaran belanja negara yang ada. Ya. Dan yang paling penting tadi itu saya sampaikan adalah proses pemberantasan korupsi. Ya. Dengan dua mentor mantan presiden yang hebat, yang 10 tahun dengan pengalamannya, kita semuanya tentunya yang waras, yang akal sehat, ya, yang benar, ya, itu pasti akan memilih Prabowo Gibran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, sampai detik ini, ya, Pak Prabowo berjuang, ya, itu tulus, ikhlas, tanpa memikirkan kepentingan pribadinya. Beliau secara pribadi itu sudah selesai. Kalau beliau ingin memikirkan dirinya sendiri, tidak mau memikirkan bangsa ini, itu beliau sudah jauh lebih cukup. Semua orang tahu beliau seorang pengusaha juga yang sukses, tapi masih mau memikirkan bangsa ini. Beliau sudah nol untuk memikirkan dirinya sendiri. Sudah dari dulu sudah cukup. Nah, oleh karena itu kita perlu pemimpin yang ikhlas untuk memimpin bangsa ini. Kita ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Pemimpin yang paling ikhlas di negeri ini adalah Prabowo. Bayangin, seorang kaliber setingkat Gus Dur, mantan presiden, ulama besar, itu tidak main-main. Dan apa yang disampaikan beliau sampai detik ini tidak ada yang salah. Sekarang bayangkan kalau kita mempunyai pemimpin bangsa, presiden, yang masih memikirkan kepentingan pribadinya. Bahkan sebelum dipilih saja, masih banyak mungkin hal-hal yang membebani pribadinya. Jadi jangan sampai kita salah memilih pemimpin yang terjebak oleh kepentingan pribadinya. Kita semuanya tahu sampai detik ini Pak Prabowo sudah selesai dengan kepentingan pribadinya. Dan kebetulan saya juga berada di salah satu perusahaan direktur beliau. Saya tahu persis beliau tidak ada kepentingan interest, personal interest. Sudah selesai. Yang beliau sampaikan setiap saat hanya bagaimana untuk bangsa dan negara. Kalau saya mendampingi beliau di luar negeri, seminggu, 2 minggu, beliau melihat berita-berita di nasional, di Indonesia, ada apa ya? Beliau itu gundah, kepengen segera kembali. Karena apa? Nilai nasionalismenya itu luar biasa. Nah, inilah ya yang saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Jadi saya rasa semuanya datang ke sini dengan pikiran yang sama, dengan persepsi yang sama, dengan stigma yang sama, ya, dengan harapan yang sama untuk menentukan memilih presiden atau pemimpin, ya, wakil presiden, ya, yang kita harapkan di tahun 2024 sampai 2029 yang akan cepat membawa untuk Indonesia maju. Setuju ya? Setuju. Oleh karena itu saya mohon ya kepada yang ada di sini, hadirin semuanya yang saya muliakan, ya, yang berbahagia, setelah kita keluar dari ruangan ini, kita berjuang secara real, secara nyata, ya, ikhlas, bagi, ya, yang ada rezeki silakan membuat kaos sendiri, membuat bendera sendiri. Saya doakan yang membuat kaos dan membuat bendera akan banyak rezekinya. Sekarang kalau mengucapkan kata itu hati-hati. Jadi sekarang jawabnya satu, kabul. Jadi dikabulkan, nah, gitu kan? Gitu. Kalau yang membuat atribut, kaos, bendera dan lain-lain, saya doakan rezekinya tambah makmur. Ini
Karena banyak butter sekarang ini yang kurang ajar, dipotong-potong gitu kan, nanti dipelintir ini. Wah, ini GNJP mendukung, ya kan? Ini waspada nih zaman politik sekarang ini, ya kan? Gitu. Nah, jadi gitu. Saya rasa mungkin demikian ya yang saya sampaikan, dan saya yakin dengan dukungan seluruh tokoh keturunan apapun, ya, mau dari suku apapun, agama apapun, selama dia masih warga negara Indonesia dan kita kompak, ya, moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, ya, untuk mendapatkan pemimpin, ya, yang bisa membawa Indonesia emas, yaitu pasangan nomor 2 Prabowo dan Mas Gibran. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan, ya, di sini kebetulan Mbak Sarah datang, semuanya jangan lupa coblos Mbak Sarah. Baik, terima kasih, ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, berkat kepada kita semua, dan pada tanggal 14 Februari 2024 kita mendapatkan presiden baru, presiden yang kita andalkan, ya, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Mbak Rahayu Saraswati, dirakannya Joyo Hadikusumo. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra. Di hari yang berbahagia ini pasti kita merasa bersuka cita, bergembira, karena di antara kita telah ada Mbak Sarah. Jadi kepada Mbak Sarah kami persilahkan untuk memberikan sambutan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seluruh hadirin. Ini banyak tokoh-tokohnya luar biasa. Yang kami hormati Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Jamaludin MSI, Ketua Tim Aksi Politik DKI Jakarta dari PPDIan Bapak. Yang kami hormati Bapak Riki Kamba, siap. Yang kami hormati Bapak Leonam Kyong, dan juga Pak Handoko, Ketua Umum GNCP, Pak Handoko, dan Bapak Purwandi sebagai Ketua Panitia, dan juga seluruh anggota dan warga GNCP yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya saya juga mengucapkan apresiasi saya yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, menyempatkan waktu di akhir pekan hari Sabtu, biasanya hari istirahat, tapi Bapak Ibu mau hadir di sini, yang artinya tepuk tangan untuk kita semua, yang artinya Bapak Ibu tidak mau menjadi penonton saja, tapi mau menjadi bagian dari mencetak sejarah untuk Indonesia di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dalam hal ini adalah Wakil Ketua Umum dari Gerindra, Ketua Umum Tidar, dan juga saat ini calon legislatif DPR RI untuk Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dan memang saya mungkin belum banyak terlihat, karena kemarin pun juga saya diminta untuk maju di sini agak mendadak oleh Pak D. Saya sebutnya Pak D karena Pak Prabowo adalah kakak dari ayah saya sendiri, jadi saya adalah keponakan beliau. Dan beliau baru telepon saya tuh baru 3 hari sebelum pendaftaran di KPU. Tadinya seharusnya saya majunya di Jawa Tengah, tapi saya diminta oleh beliau untuk maju di dapil nerakanya neraka. Karena ini bintang semua yang maju di sini Bapak Ibu. Jadi saya justru bersyukur dan merasa sangat terhormat karena dianggap sebagai bagian pasukan elitnya Gerindra berarti.
Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah pernah berjumpa atau pernah ingat saya, karena saya bukan pertama kalinya maju di sini. Saya sudah pernah maju 2019, tetapi karena 5.000 suara saya dicuri di tingkat kecamatan, jadi akhirnya ya nasib begitu dan saya menghormati hukum. Waktu itu bahwa MK tidak mengabulkan gugatan saya, walaupun saya menghadirkan saksi ahlinya, saya itu mantan hakim MK. Jadi tidak ada satupun gugatan DPR RI yang dikabulkan. Namun demikian, waktu itu berhasil untuk mendapatkan 79.000 suara, di atas dari 4 orang yang sekarang lagi duduk di DPR RI, ya, yang mewakili dari dapil sini. Tapi karena memang sistemnya, nah ini yang kami mohon Bapak Ibu, saya jujur aja, ini kebetulan karena sepertinya ada yang belum hadir di sini, jadi saya bisa menyampaikan. Karena tentunya Pak Prabowo partainya udah jelas Bapak Ibu. Kami sudah pasti yang akan mengawal, paling utama untuk mengawal program visi misi dari mereka berdua. Dan Pak Prabowo dari awal sudah jelas bahwa beliau mau maju ini harus dengan restunya Pak Jokowi. Ini jelas karena apa? Karena beliau mau untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan yang baik. Dan Gibran juga menyampaikan, ini adalah tentang 2 hal, keberlanjutan dan penyempurnaan. Apa yang sudah baik yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. Karena mohon maaf, tidak mungkin masyarakat akan memberikan approval rating kepada Pak Jokowi setinggi 80% kalau mereka tidak merasa nyaman dengan kepemimpinan beliau. Itu realitanya. Dan sampai sekarang beliau pertahankan, terlepas dari segala serangan yang diluncurkan oleh pihak lain. Tetapi masih bisa dipertahankan karena apa? Masyarakat mengalami dan menerima langsung manfaatnya. Kita ingin mengembangkan. Tadi saya yakin sudah banyak yang disampaikan dan mungkin ada flyers ya yang dipegang sekarang yang di dalamnya menjelaskan Astacita 8 misi, menjelaskan ada, jadi ini sebenarnya banyak. Kalau mau tahu visi misi program beliau tuh ada 88 halaman. Jadi nggak mungkin juga kita memberikan satu persatu. Tapi ada 8 misi, ada 17 program prioritas dan 8 program hasil cepat. Kalau makan siang gratis untuk semua anak sekolah, itu adalah program hasil cepat, walaupun tidak semuanya akan terjadi di tahun 2025. Karena kan harus bertahap, Bapak Ibu, karena memang tidak murah. Tapi saya mau memberikan di sini kalau boleh, saya bekali dengan beberapa ilmu yang kalau berhadapan dengan masyarakat yang mungkin dari kubu sebelah tahu jawabnya. Atau minimal kalau ada yang nanya kenapa harus pilih Prabowo Gibran, tahu jawabannya. Yang pertama, makan siang gratis. Kita ini seharusnya malu. Kenapa hal yang baik yang sudah dijalankan di 76 negara itu dipermasalahkan? Kita tidak memaksakan loh Bapak Ibu. Bukan berarti semuanya, tidak. Tetapi minimal bagi sekolah-sekolah yang mau menjalankan, terutama sekolah negeri, itu diberikan penguatan untuk bisa memberikan makan kepada anak-anak kita. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu adalah dari kalangan yang bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Bersyukurlah, karena realitanya lebih dari 30% anak-anak kita yang sekolah tanpa sarapan. Realitanya masih ada 50% warga negara Indonesia yang diambang batas dan termasuk dalam kalangan miskin. Itu realitanya. Jadi terlalu banyak yang di Jakarta ini, di kota-kota besar, menganggap bahwa itu nggak ngaruh ke saya. Ya bersyukur kalau itu nggak ngaruh. Tapi kita harus memperjuangkan 270 juta jiwa. Dan mohon maaf, IQ rata-rata di Indonesia saat ini 75 Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan, IQ rata-rata di Indonesia saat ini 75. Kita mau bawa kemana negara ini?
India sudah menjalankan program makan siang gratis di setiap sekolah-sekolahnya. Jadi jangan kaget kalau sekarang CEO dari perusahaan-perusahaan terbesar dunia itu sekarang dari India, Bapak Ibu. Padahal penduduknya banyak yang miskin, tapi mereka tidak kekurangan ilmu. Jadi bagaimana mereka, anak-anak kita akan menyerap informasi, menyerap ilmu kalau perutnya kosong. Ini basic human rights yang kita bahas. Belum lagi kita bicara tentang kredit usaha. Bagaimana kita mendukung supaya apa? Untuk kita keluar dari middle income trap yang akan terjadi dalam beberapa tahun lagi. Karena trajektori yang sudah dilihat dari para pakar itu harus menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan baru. Karena sekarang semua emak-emak yang saya tahu, anaknya udah kuliah, belum tentu dia bisa dapat pekerjaan. Jadi kita harus menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. Dan itu kenapa kita akan mendukung dengan kredit usaha. Dan tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita akan memberikan pelayanan pengecekan kesehatan gratis untuk semua warga negara Indonesia setiap tahunnya. Itu juga masuk di dalam 8 program cepat. Belum lagi rumah untuk semua warga negara Indonesia terjangkau, bersanitasi baik, omong kosong, punya air bersih. Tapi kalau masyarakatnya tidak punya MCK di rumahnya, ini masih realita banyak sekali masyarakat di Indonesia. Dan seterusnya. Ini banyak, termasuk juga tentunya tolong ini dibedakan antara makan siang untuk anak-anak dengan tambahan gizi bermutu untuk ibu hamil. Karena untuk mencegah stunting. Walaupun sekarang sudah berkurang dari 28% menjadi 21%, tapi bayangkan lebih dari 20% anak-anak kita lahir dengan stunting, Bapak Ibu. Jadi usia produktif yang 70 sekian persen itu udah otomatis dikurangi 20% daripadanya yang lahir dengan kondisi stunting. Makanya jangan kaget kalau rata-rata IQ kita itu 75. Jadi ini sudah dengan kacamata nasional dan internasional. Apa yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan secara geopolitik dunia yang sekarang sudah terjadi di Eropa dan terjadi di Timur Tengah, ini akan merembet lebih besar lagi. Kalau kita tidak punya pemimpin yang paham betul geopolitik dunia, bagaimana kita harus kuat berdiri di atas kaki sendiri, kita akan terombang-ambing antara dua kekuatan besar. Jadi ini yang mohon untuk bisa disampaikan ke sebanyak-banyaknya orang. Karena saya yakin banyak kalangan terutama menengah ke atas itu yang masih swing voters. Kalau kita mau apalagi menyelesaikan ini dalam satu putaran, Bapak Ibu, karena satu putaran aja itu hampir 100 T habisnya ini buat pemilu. 100 T. Jadi ayo kalau kita mau untuk hemat, uangnya nggak disia-siakan, nggak terbuang, mari kita selesaikan dengan satu putaran. Dan artinya Bapak Ibu harus bergerak dan mendapatkan sebanyak-banyaknya suara untuk Prabowo Gibran. Bapak Ibu semangat? Jadi di sini setiap orang minimal 10 suara harus dibawa. Nggak usah kita basa-basi, harus bisa minimal 10 suara dibawa. Ya, termasuk dari keluarga sendiri nggak bisa. Harus bisa nih, ya kan? Minimal, ya. Dan untuk itu terima kasih, dan tentunya saya bersama dengan rekan-rekan yang sekarang sedang berjuang ya sebagai caleg, itu nanti tugas kami untuk mengawal semua program itu di DPR. Programnya nggak akan jadi kalau aturannya nggak mendukung, Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti berhadapan dengan malah, mohon maaf ya, kalangan sebelah yang lebih kuat, bahaya kita. Jangan kita jumawa, oh lebih banyak kita. Ya, itu justru yang harus digunakan untuk menyampaikan kepada mereka.
Mereka, siapapun dari yang sebelah, program apapun yang mereka bawa, mereka itu di DPR saat ini masih minoritas. Karena kita menguasai saat ini 46% di DPR. Jadi mohon maaf, mereka semua yang bilang oh nggak akan bisa, justru mereka yang lebih susah menjalankan programnya. Karena kita menguasai DPR saat ini. Jadi justru kita yang punya peluang lebih besar untuk menjadikan semua program kita. Itu harus disampaikan. Kita bicara matematika kok. Kita bicara logika. Dan logikanya adalah bahwa mau program apapun jalan, DPR harus ada perwakilan. Karena aturannya dibuatnya di DPR. Undang-undang, peraturan daerah, itu di DPR. Jadi mohon tolong untuk dukungan Bapak Ibu sekalian, kalaupun nggak saya, ya minimal yang di dalam koalisi, ya. Tapi mohon tolong untuk kami bisa memperjuangkan program-program ini. Terima kasih. Baik, saya mohon maaf, saya langsung karena hari ini saya ada 7 titik. Saya sudah ke 3 titik, 2 titik tadi pagi, saya masih ada 5 lagi setelah ini. 4 lagi setelah ini. Jadi mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bravo Gibran. Bravo Gibran. Terima kasih kepada Mbak Rahayu Saraswati Birakana Joyo Kusuma selaku Wakil Ketua Umum DPP Gerindra yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua dengan sangat meriahnya, dengan penuh semangatnya memberikan info-info yang menarik bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu nanti akan ada pembacaan naskah deklarasi. Jadi kepada panitia untuk menyiapkan deklarasi dukungan keluarga keturunan Tionghoa kepada Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami segenap warga keturunan Tionghoa dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan menyatakan bahwa Satu, kami warga keturunan Tionghoa mendukung terlaksananya pilpres yang aman, damai dan sejuk dengan menjunjung tinggi moral dan martabat serta nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, kami warga keturunan Tionghoa menolak berbagai macam praktek black campaign guna menghindari konflik dan narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian hoax yang berpotensi merusak demokrasi. Tiga, kami warga keturunan Tionghoa mendukung secara penuh dan siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Jakarta 9 Desember 2023 atas nama warga keturunan Tionghoa. Terima kasih. Ini ada Pak Desa, ada Mas Erwin, mana Pak? Yang mau di depan juga nggak apa-apa. Semoga dengan selesainya pembacaan naskah deklarasi ini
percaya diri, saudara dan keturunan Tionghoa dengan sepenuh hati. Tangannya dua. Ketenangan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden yang ke-8 periode 2024 sampai dengan 2029. Oke. Terima kasih saudara Yudi sekalian dan juga saudara warga keturunan Tionghoa yang telah membacakan naskah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Erwin Aksamahut. Beliau merupakan wakil ketua umum Partai Golongan Karya. Jadi kita ucapkan selamat datang bergabung bersama kami Bapak Erwin Aksamahut, wakil ketua umum Partai Golongan Karya. Pernyataan peresmian rumah pemenangan dilanjut dengan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Bapak Aris Parsulianto, SEMM, selaku Dewan Pembina W, diberikan kepada Bapak Handoko SE, selaku Ketua Umum GNCP, serta didampingi oleh Bapak Leona Kyo atau Bapak Leo, selaku perwakilan. Piringnya tangan kiri. Sama lawannya diambil. Oh, jangan makan kalau nggak pakai lauk. Lauknya yang mantap. Jadi paha, bahannya mulus tuh. Tepuk tangan. Satu dari Gerindra. Satu lagi untuk Partai Gerindra. Beliau juga calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Nomor 2. Jadi di dapil ini ada bertiga, Mbak Sarah, Pak Riza Patria, dan Mas Erwin. Merupakan wakil ketua umum partai.
setelah deklarasi ini apa yang mau dikerjakan oleh tim GNCP? Pertama yang perlu dikerjakan adalah turun ke masyarakat, menjelaskan program-program Prabowo Gibran. Yang paling penting bahwa program Prabowo Gibran adalah program ekonomi yang berlandaskan keadilan, pemerataan, ya, dan keberpihakan. Di sini ada Pak Leo, ada Pak Arisa, ya, ada Mas Aris, ya. Dan paling penting adalah masyarakat perlu mengetahui bahwa Prabowo Gibran membawa pesan keadilan, pesan kebaikan, pesan keberlanjutan. Yang sudah bagus dilanjutin, yang belum diperbaiki. Kira-kira itu. Karena pesannya sampai ke masyarakat. Baik ya, jadi acara ini itu adalah peresmian rumah pemenangan yang didirikan oleh warga keturunan Tionghoa yang dimotori oleh Pak Tiong, ya, dengan diinisiasi oleh Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Nah, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sampai saat ini semakin lama semakin bulat mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk presiden dan wakil presiden 2024-2029. Nah, semoga dengan semakin banyaknya deklarasi dari seluruh warga Tionghoa, ya bisa satu putaran, itu harapan kita. Targetnya apa? Target suaranya untuk dari GNCP ini seperti apa? Target suara menang. Ada lagi? Nah, untuk visi misi untuk keturunan Tionghoa, untuk Pak Prabowo Presiden dan Gibran, yang paling penting nih, mungkin Pak Leo ya bisa komentar tanggapannya keturunan Tionghoa. Harapan kami saya kira sangat bulat. Ya, dari dahulu kami adalah sosoknya Prabowo Subianto. Jadi untuk ini makin hari kita makin muda. Saya yakin kalau hitungan suara warga Tionghoa bukan satu putaran, untuk warga Tionghoa aja ini 80%. Kami yakin kami bisa membaca situasi ini. Maka kami terus berjuang sampai meyakinkan betul-betul kalau bisa satu putaran. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak? Nggak ada lagi? Foto bareng, Pak. Foto bareng. Jangan lupa dia, Pak. Ya. Foto bareng. Ah, ya.